sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya Allah. Baik umat Allah semua, alhamdulillah summa alhamdulillah bi fadlihi tatimmu shalihat. Sekali lagi sebagai Allah atas petunjuk, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Allah takdirkan kita dalam kebaikan, Allah takdirkan kita dalam taatan dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita ini Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam jannah. Salam dan salawat tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang senantiasa istiqomah dan terus sampai pada akhir. Baik umat Rasulullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas terkait bab adab sebelum ilmu. Apa yang dimaksud dengan adab? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Al-akhdhu bi makarimil akhlaq yang artinya adalah mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia, mengamalkan akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, kemudian mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar adab? Belajar adab ini tujuannya apa? Kenapa ada istilah adab sebelum ilmu? Yang pertama, mencontoh para ulama terdahulu. Jadi kita belajar adab itu mencontoh para ulama terdahulu. Alim ulama generasi-generasi salaf terdahulu, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Beliau berkata, ta'allamnal adaba salasina aman. Kami mempelajari bab adab itu selama 30 tahun. Ibu-ibu pernah belajar adab selama 30 tahun? Beliau fokus belajar adab salasina am, 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20. Sedangkan kami belajar ilmu selama 20 tahun. Lama belajar adab atau lama belajar ilmunya? Lama belajar adabnya. Jadi ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang dibayangkan itu adab itu contohnya begini, adab makan. Memang itu bagian daripada pembahasan. Tapi kalau kita ingin lihat bab adab ini kan mencakup 3 hal. Adab kita sama Allah, adab kita kepada Rasul, dan adab kita bersama, adab kita kepada sesama manusia. Itu kalau dibedah, masya Allah, panjang kali lebar. Adab kepada Allah saja kita berbicara tentang mentauhidkannya, mengesahkannya, gitu kan. Adab kepada Rasul berarti kita harus ittiba kepada Rasul, nanti dibedah lagi. Belum lagi adab dengan sesama manusia. Adab dengan sesama manusia itu kalau dikaji, masya Allah, luar biasa, membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan sesama manusia saja kita harus belajar adab berbicara. Berbicara saja kepada anak-anak, ya, ada adabnya. Kepada anak dewasa sudah remaja ada adabnya. Kepada orang di atas kita juga ada adab. Begitu. Sampai ibu-ibu ini sudah jadi nenek-nenek kan? Kebanyakan sudah ada yang jadi nenek. Bagaimana adab nenek dan kakek ngobrol bersama cucunya? Sebagaimana Nabi Hasan Husain itu naik di kuda beliau, rambutnya dijambak, jadi Nabi itu sudah kayak kuda tunggangan. Saat itu Nabi memberikan motivasi. Ini adab seorang kakek terhadap cucu. Ini perlu dicontoh. Nabi saat itu berkata kepada Hasan dan Husain, sebaik-baik penunggang
Dan sebaik-baik penunggang kuda dalam Islam adalah bapak kalian berdua. Mana yang perlu kita tangkap? Seorang kakek memberikan pujian terhadap anaknya, yaitu bapak daripada cucu itu. Tapi yang terjadi hari ini kan tidak. Seorang kakek menimang cucu, apa yang sering dibilang? Coba, gitu. Jangan kayak bapakmu. Dulu sering bolos. Itu diceritakan sama cucunya tentang keburukan-keburukan bapak dan ibunya. Itu berarti seorang kakek dan nenek yang gak paham ada. Gak paham ada. Jadi memang harus dibedah ya, permasalahan seperti ini. Nah, termasuk apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian terhadap anak, apa yang kita perbuat, jangan sampai ibu ya, merasa tidak diperhatikan. Itu betul-betul diperhatikan sama anak. Apalagi perlakuan kita terhadap orang tua kita, itu sangat betul diperhatikan oleh mereka. Dan begitulah nanti mereka akan memperlakukan kita. Tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Jadi perbuatan baik apa saja, ya, sikap baik apa saja kita lakukan ke orang tua kita, itu betul-betul akan di-serve oleh mereka dan itu akan mereka berikan kepada kita. Ini salah satu contoh saja kalau kita membawa adab dengan sesama manusia. Maka kita sampaikan tadi, mereka belajar adab itu sampai kadang 30 tahun. Mereka mendahulukan pembahasan adab daripada belajar ilmu. Itu yang pertama, mencontoh para ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, kenapa kita harus belajar adab terlebih dahulu sebelum ilmu? Kenapa kira-kira? Supaya kita tidak menjadi orang yang besar alias sombong. Ibnu Warad berkata, lil ilmi tuhyan. Di dalam ilmu itu ada kesombongan. Katuhyanil mal, seperti seseorang sombong di saat memiliki harta. Ibu-ibu pernah mendapati belum orang-orang yang sombong seperti itu? Di dalam menyampaikan sebuah materi atau ketika menegur, ketika ibu salah dan sebagainya. Salah satu contoh misalnya ini kisah. Ini penting sekali ya, kita istilah kata kita ambil hikmahnya, kita ambil sebuah pelajaran. Kita mungkin akan banyak berbicara tentang poin-poin supaya kita tidak besar kepala. Jadi di saat itu ada seseorang, dia kenal akrab dengan saya, seorang penjahit. Dia bertobat, dia hijrah. Alhamdulillah dalam 1 bulan itu sudah sholatnya berjamaah di masjid. Kita sudah senang sekali. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan itu dia nggak kelihatan di masjid, nggak kelihatan juga di pengajian saya. Kemudian saya datanglah ke tempat kerjanya. Saya tanya, Pak, kok nggak ke masjid lagi? Apa jawaban dia? Saya tersinggung Ustaz di masjid itu. Loh, kenapa? Dia jawab, saat itu kan saya baru-baru saja sholat di masjid. Kemudian saya biasa ketika iqomat saya berbaris di sholat. Baju saya ditarik sama orang itu. Dia sebutkan fulan, saya tahu orang dan disebutkan namanya juga karena dia kesel. Setelah ditarik ada omongan, selama ini jadi orang Islam nggak paham sunnah kamu. Saat itu apa kira-kira? Sakit hati lah, nggak khusyuk saya bisa sholat. Kemudian saya langsung ambil keputusan, saya sekali-kali tidak mau sholat di masjid. Coba kita bahas sedikit tentang sikap orang tadi. Kata-katanya tepat apa tidak? Tidak tepat. Itu zalim. Apa? Kenapa kita katakan zalim? Karena apa? Buat syai' fi ghairi makan, dia menempatkan kata tidak tepat. Dia memberikan nasihat tidak tepat kepada orang-orang yang baru saja mau belajar Islam. Orang tadi langsung seolah-olah menyimpulkan, oh ternyata orang-orang kajian, orang-orang yang sering berjamaah di masjid sikapnya seperti itu ya. Kan seperti itu akhirnya. Nah, makanya kita
super menjaga adab dan akhlak. Karena yang kita bawa itu bukan diri kita lagi. Kalau ibu sudah berjilbab, sering kajian kemana-mana dan sebagainya, itu yang ibu bawa itu adalah identitas keislamannya ibu. Apa yang ibu lakukan itu dibawa kemana-mana sekarang identitasnya. Ya, maka kita sering ada kejadian, misalnya kan, ada ibu-ibu maling di minimarket, berjilbab. Yang dinaikkan kata-kata apa? Seorang ibu-ibu berjilbab maling. Coba. Jilbabnya ini yang dinaikkan sama mereka. Memang pihak musuh-musuh Islam menunggu ini untuk mencitra burukkan Islam. Seperti itu. Jadi yang sudah sering kajian, memang Bu, orang yang belajar ilmu di awal-awal itu pasti ada kesombongan dalam dirinya. Itu pasti merasa, saya tahu ini, tahu itu, saya sudah hafal ini, hafal itu dan sebagainya, kan gitu. Nah, ketika nanti ada obrolan, woi gak seperti itu, yang benar tuh begini, kalian itu bid'ah semua, sesat semua. Nah, hati-hati. Dan biasanya di tahap-tahap awal seseorang itu akan seperti itu, alias besar kepala, sombong. Jadi ilmu ini kalau kita gali dan kita tidak punya adab dengan baik, itu bisa dengan ilmu kita disombong, merendahkan orang lain. Kita tidak sedikit melihat ada seorang yang dia mencela seorang ustaz, menghina seorang ulama, merendahkan ulama tersebut. Ini kenapa kok bisa terjadi yang seperti itu? Karena dia belajar ilmu sebelum punya adab. Belajar ilmu sebelum punya adab. Ya. Kalau urusan kesolehan, apa pesannya Bu? Jangan tua dulu sebelum soleh. Jangan jadi orang besar dulu sebelum soleh. Kenapa? Karena kalau sudah bangunan itu tinggi, miring gimana? Tanya aja sama tukang konstruksi bangunan. Kira-kira bangunan yang tinggi ini bisa diluruskan apa tidak? Jawabannya susah. Kalau toh bisa, untuk meluruskannya butuh dana besar. Harus membuat pancang-pancang lagi, penyangga seperti ini. Nah itu pun juga kita. Kalau kita ini keburu tua dulu sebelum soleh, sebelum beradab, ya, untuk meluruskannya itu butuh modal banyak. Betul nggak Bu? Coba. Ini yang kebanyakan juga ibu-ibu ya yang usia-usia mungkin di bawah 40 tahun, 45 tahun merasakan bagaimana menasehati orang tua. Gimana kira-kira? Nih, susah apa mudah? Kenapa susah? Karena tadi sudah terlalu tinggi, belum lurus. Sudah terlalu tinggi, belum lurus. Belum soleh, belum beradab, ya, sehingga kita menasihatinya apa dia kata? Kamu itu baru ngaji kemarin, ya, saya itu sudah malam kajian, sudah nggak usah ngurusin saya. Coba gimana itu Bu kira-kira? Nah itulah kondisi di saat seseorang itu belum soleh tapi sudah tua. Ini PR yang masih muda-muda, solehkan diri. Ya bagaimana kita punya adab yang baik sebelum kita menjadi tua. Jadi masalah besar kepala ini ya Allah ya Rabb, ya. Jadi ini sebuah godaan, tentunya sebuah ujian bagi orang-orang yang berilmu. Karena benar kita lihat di media sosial antam-antaman antara ustaz dengan ustaz, ya. Ulama dengan ulama saling menjatuhkan, saling merendahkan. Padahal jelas Nabi mengingatkan kepada kita, man ta'allama ilmu, barang siapa yang belajar ilmu. Ya, yang pertama, liyubaha bihil ulama,
yang tujuannya itu untuk berdebat dengan para ulama. Ya. Kemudian kedua, tujuannya itu untuk popularitas, supaya dirinya dikenal menjadi seorang alim. Ya. Kemudian ketiga, supaya manusia itu pada tertarik pada dirinya, supaya orang-orang itu memuji-muji dirinya. Maka orang yang seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Maka motivasi kita berilmu itu, motivasi kita belajar ilmu itu adalah beramal. Udah itu saja. Jangan sampai ada motivasi lain. Kalau ada motivasinya ingin itu, ingin ini, supaya nanti debat dengan tetangga, kemarin kurang ajar saya kalah, gitu saja kan. Awas nanti ada waktunya saya balas, nah, yang seperti ini nggak boleh. Jadi kita motivasi belajar itu untuk mengamalkan, bukan untuk berbangga-bangga. Ini tujuan daripada ilmu, gitu ya. Jadi kita melihat ternyata adab ini penting sekali supaya kita setelah memahami ilmu supaya kita tidak besar kepala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita belajar adab dulu sebelum kita belajar ilmu? Ya. Supaya kita bisa menghargai ilmu dan ahli ilmu. Menghargai ilmu dan ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Bu, para ulama. Ya. Kita lihat banyak orang yang hafal Quran tapi tidak menghargai Al-Quran. Dapat itu? Pernah mendapatkan? Banyak orang yang hafal hadis tapi tidak pernah memuliakan ulama. Ada yang tidak memuliakan ulama. Gitu ya. Apalagi ada yang dia memahami perkara-perkara ulum syar'i bahkan sampai strata 3 doktor, tapi dia tidak pernah menghargai pendapat-pendapat orang lain. Jadi fungsi adab ini supaya kita tahu bahwa ilmu itu memang harus kita muliakan. Ilmu itu sesuatu yang harus kita muliakan. Termasuk kalau dalam majelis thalabul ilmu, di antara bentuk kita menghormati ilmu itu apa, Ibu sekalian? Ketika belajar begini, di antara yang tidak diperbolehkan adalah pertama, berbicara dengan kanan kirinya. Itu nggak boleh. Itu bagian kita menghargai ilmu. Ada menghargai ilmu di sini. Apapun yang disampaikan ustadznya atau materinya, baik berkenaan tentang diri kita yang betul-betul hari ini terjadi, nggak usah dikomentari dulu, nggak usah diobrolkan dengan kanan kirinya. Itu ada menghargai ilmu. Karena apa? Ilmu itu punya manzilah, punya kedudukan yang harus kita hargai, yang harus kita muliakan. Begitu. Termasuk juga seorang thalabul ilmi tidak boleh ketika belajar begini menampakkan rasa capek, apalagi sampai muak gitu. Itu berarti dia akan menghargai ilmu yang dia sedang pelajari dan juga tidak menghargai pemateri. Ya. Jadi gimana Ustaz kalau kelihatan capek? Iya, gimana posisinya dikuat-kuatkan begitu. Termasuk diantaranya tidak boleh seorang penuntut ilmu itu sering melihat jam. Saya termasuk orang yang sangat sensitif dengan yang seperti itu. Kalau itu ada yang lihat jam, saya akan tutup itu. Ya, kalau ibu ada urusan silahkan keluar, jangan pulang balik begini. Kenapa itu? Seolah ibu itu musuh saya, Ustaz. Gitu, benar. Ya. Sampai pada tingkat apa? Kita itu nggak boleh, misalnya merasa bosan ketika belajar seperti ini. Maka ada pembahasan ngantuk.
saat itu kaum muslimin dihadapkan dengan pasukan kafir yang jumlah kaum muslimin itu hanya 313 orang. Sedangkan pasukan kafir berapa? 1.300 orang. Hitung-hitungan jumlah pasukan mana kalah? Umat Islam kalah 313 lawan 1.300. Berarti satu orang harus minimal dia harus mengalahkan 4 orang baru menang, kan gitu. Sudah begitu persenjataan kaum muslimin jauh di bawah rata-rata daripada pasukan kafir saat itu. Nah, di saat kegelisahan, kecemasan yang luar biasa di malam hari itu karena dihadapkan dengan sebuah pertempuran yang tidak imbang antara kaum muslimin dengan, maka apa yang terjadi pada diri para sahabat? Cemas pasti, ya kan? Sampai-sampai Nabi itu beristighatsah, ya meminta pertolongan kepada Allah semalaman. Beliau nangis, gitu ya. Yang air mata beliau itu sampai membasahi tanah yang ada di bawah. Sahabat Ali sampai menegur Nabi, ya Rasulullah, hasbu, ya Rasulullah, cukup, Allah sudah mendengar. Karena Nabi itu semalaman nangis. Dan saat itu ada sebuah kejadian yang aneh. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bicarakan itu. Di puncak kecemasan itu justru para sahabat itu ngantuk dan mereka tertidur lelap. Tidak hanya tidur lelap, sampai bermimpi. Mimpinya mimpi basah. Nah, sedangkan ya ketika mereka bangun kaget tuh, sampai bermimpi. Terus bingung mau mandinya pakai mana? Nah, sampai di sini dulu saya jelaskan. Jadi ibu sekalian, sahabat Ibnu Mas'ud beliau menjelaskan ini. An-nu'asu fil qitali rahmah. Ketika bisa ngantuk ketika perang itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Pas perang bisa ngantuk itu hebat, berarti mentalnya oke banget. Sudah jelas-jelas mau mati bisa ngantuk, bisa tidur itu hebat. Dan itu para sahabat pada tidur. Itu adalah rahmat dari Allah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya untuk memberikan rasa ketenangan. Kan begitu. Kalau boleh saya tambahin, ini kalimat saya. Wa nu'asu fi majlis ta'limi musibah. Dan ngantuk ketika majlis taklim itu musibah, bukan rahmat. Itu musibah, bukan rahmat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mata ini Ustaz? Kalau diajak taklim ngantuk, baca Quran baru 2 lembar, 1 juz ya, target 1 juz kan dulu, baru 2 lembar, udah dihitung belakang 1, 2, nambah selembar, hitung lagi ya masih 7 lembar, nambah 1 ya masih 6 lembar. Kenapa harus dihitung? Kenapa mudah benar mata kita capek? Imam Qayyim al-Jauziyah beliau menjelaskan, inna nadhara ila muharramati yudhiful uyun. Sesungguhnya melihat sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala itu akan melemahkan pandangan mata kita. Kalau ibu-ibu sering melihat sesuatu yang haram, jangan salahkan kalau mata ini tidak kuat ketika diajak untuk kebaikan. Itu masalah. Bukan masalah mata kita ini secara kekuatan fisiknya bermasalah, tidak. Mata kita gak ada masalah, tapi ketika mata ini diajak untuk bermaksiat, kemudian diajak untuk kebaikan, maka pandangan itu akan melemah. Diajak taklim, ustaznya salam, sudah mulai redup gitu. Ya, pukul 5 selesai sudah mulai tertutup gitu. Apalagi ibu-ibu sekali-kali nggak apa-apa itu melihat jamaah Jumat, sholat Jumat, bisa dipastikan bapak-bapak itu pada tidur. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah ada kode mengeningkan cipta mulai. Tapi di kampung. Kalau di kota enggak. Di kampung itu yang dimana nggak ngantuk. Ya. Bapak-bapaknya pulang dari sawah, kerja kan, nyambung di sawah. Setelah itu pulang, apa yang dilakukan Bu? Makan. Setelah makan, mandi. Setelah mandi, berangkat ke
mesin, dekat kipas angin, dekat AC, ada angin sepoi-sepoi. Ngantuk lah gitu kan, ngantuk. Nah kalau di kota itu yang penting penyampaian kita keras, tegas, itu jarang yang ngantuk sih. Tapi kalau di kampung pernah saya khutbah cuma 10 menit saya tutup. Ketika salam dulu. Kok pada nunduk semua gitu kan. HP itu gak saya berlama-lama khutbah gitu kan. Kalau saya khutbah ini orang-orang yang pada mati ya. Saya tutup, tapi kaget dosa sudah selesai ya Pak. Daripada saya nyeramai orang mati gitu. Lanjut sholat kita gitu. Seperti itu. Jadi terkait dari adab kantor dan sebagainya. Memang bagaimana kita bisa menghargai ilmu itu di antaranya. Menghargai ilmu itu di antaranya. Termasuk hari ini yang kurang dijaga itu adalah adab di saat belajar ilmu masih memainkan HP. Itu berarti kita belum menghargai ilmu. Belum melihat ilmu itu ada sebuah kemuliaan. Ya, coba bayangkan, ilmu ini kurang mulia apa? Kurang mulia apa? Contoh, ketika kita masuk kamar mandi, kita diajarkan ilmu dan adab untuk membaca doa. Doanya bagaimana? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa manfaat bismillah tasbih sebelum kita masuk kamar mandi? Apa manfaatnya? Satru aurat bani Adam. Yang menutupi aurat kita di kamar mandi adalah bacaan bismillah itu dari pandangan jin dan syaitan. Artinya kalau kita masuk kamar mandi tidak membaca doa, setan leluasa mendokumentasikan itu manfaatnya ini. Kenapa kita harus keluar rumah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kenapa adab itu diajarkan oleh Nabi? Kenapa kita diajarkan ilmu untuk membaca doa itu? Itu luar biasa manfaat. Nabi menjelaskan, ketika seseorang membaca doa itu, maka dia mendapatkan 3 keutamaan. Pertama, qad hudiya, dia telah mendapatkan petunjuk. Dijaga Allah ya dirinya supaya tetap di atas petunjuk ketika keluar rumah. Yang kedua, kufiyah. Wa kufiyah, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang penting, wa wuqiyah, kita dijaga Allah selama kita keluar rumah. Coba tadi yang keluar rumah akan baca doa ini sama katakan. Enggak aku. Kenapa lupa ya? Ya, memang ada setan mengganggu kita supaya lupa. Begitu. Nah, di saat orang tadi membaca doa ini, fatanahna asyaitan, setan itu langsung menjauh semua, enggak ada yang mendekat kita. Ketika ada setan satu setan maju ingin mengganggu kita, langsung setan-setan yang lain berkata, apakah kamu akan menggoda seseorang, mengganggu seseorang yang telah Allah beri petunjuk, yang Allah telah cukupkan rezekinya, yang telah Allah lindungi. Artinya apa? Orang yang keluar baca doa itu dalam penjagaan Allah SWT. Itu ilmu, suatu yang mulia. Kenapa kita nggak hargai? Kenapa kita nggak hargai? Maka yang belajar masih mainan HP, nah, itu berarti belum menghargai, belum tahu itu faedah daripada ilmu, manfaat daripada ilmu itu sendiri. Ya, padahal tujuan kita berilmu itu untuk mengikis sedikit demi sedikit kebodohan yang ada dalam diri kita. Ya, kebodohan itu harus kita kikis, ya. Karena kalau tidak berbahaya. Kadang kalau orang bodoh itu ingin memberikan sesuatu manfaat, tapi justru malah kemudaratan yang diberikan. Contoh apa ini? Kisah seseorang yang berangkat ke hutan bersama monyet. Tahu monyet bu? Ya, kera itu. Saat itu sang tuannya lelah. Dia istirahatlah, berbaring. Enggak lama dari itu datanglah seekor lalat hingga di hidung tuannya. Si monyet ini karena dia merasa tuannya ini harus dijaga, dia halau dengan tangannya si lalat itu.
Gak lama dari itu balik lagi, dia halal lagi. Lama-lama semuanya kesel. Apa yang dilakukan? Dia mengambil batu besar. Dia timpahkan ke lalat itu, yang lalat itu hingga persis di atas hidungnya situ aja. Gimana kira-kira? Itulah orang yang tidak berilmu. Hakikatnya dia ingin memberikan manfaat, tapi justru mendatangkan sebuah kemurungan. Ya. Jadi 3 poin itu sebenarnya alasan kita kenapa kita harus belajar adab. Pertama, mencontoh para ulama-ulama terdahulu. Mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Yang kedua, supaya kita tidak besar kepala, tidak sombong, tidak merasa paling pintar, ya. Sampai-sampai apa? Kalau ada permasalahan-permasalahan, alah kayak gitu aja nggak tahu. Sudah belajar ngaji 20 tahun, nggak boleh kata-kata yang seperti itu. Berarti orang yang seperti itu belum pernah belajar ada, ya. Ada lagi ya, yang meremehkan orang lain itu ada. Jadi saat itu ada seseorang yang dia ini azan, karena di masjid itu muadzin mungkin terlambat. Dia mengambil inisiatif untuk azan. Nah, azannya ini akan dilakukan. Terus orang tadi selaku muadzin tetapnya itu masuk. Jadi mic-nya itu langsung diambil, dimarah-marah. Kamu jangan sekali-kali merubah sunnah yang ada di masjid. Kira-kira seseorang yang azan tadi, Bu, apa yang dia rasakan dalam hatinya? Dia curhat sama saya, Ustaz, saya kalau nggak melihat dia ikhwan yang sering ngaji, saya udah balik, saya udah ngasah bola, saya mau penggal kepalanya. Coba, saya ini mengambil inisiatif untuk azan karena saya lihat sudah lewat waktu. Bukan saya, kemauan saya, tapi saya takut nanti diminta pertanggungjawaban kalau di masjid ini nggak azan. Bagaimana? Saya lakukan itu untuk itu, bukan saya ingin dengar suara saya. Wah, emosi, tenang banget, sabar. Begitu, itu kan masalah ada. Masalah ada lagi yang ini menurut saya aplikasinya kurang pas. Jadi adiknya itu menikahkan anaknya. Jadi ini seorang umahat berkajian begini. Adiknya itu mau menikahkan anaknya. Berarti anaknya siapa? Ponakannya ya. Saat itu didengarlah keputusan rapat keluarganya itu bahwasanya pas walimahan itu akan ada organ tunggal. Hatinya langsung dong. Saat itu langsung berbisik sama suaminya, Mas, kita haram untuk datang ke hajatan. Apakah aplikasi ilmunya itu seperti itu? Langsung ya istrinya bilang, kalau kita membantu memasak, setiap potongan-potongan itu akan membuahkan dosa untuk kita, karena itu nanti akan disajikan untuk acara yang melanggar syariat. Akhirnya nggak datang ibu sekali. Akhirnya apa? Hubungan rumah tangganya, keluargaannya retak gara-gara tidak hadir walimah. Padahal kita ini kan mendapatkan petunjuk itu instan apa kan? Kita dapat hidayah, mau belajar, mau mengamalkan yang sunnah itu butuh proses apa tidak? Proses. Orang ada bapak-bapak itu, Ustaz, saya pernah nggak sholat 40 tahun. Astagfirullahaladzim. Berarti baru dapat hidayah itu kemarin 1 bulan yang lalu. Artinya apa? Orang untuk sampai kepada hidayah itu butuh waktu. Dan ibu-ibu misalnya begini, kita belajar A, B, C, hukum halal-haram dan sebagainya. Itu bukan berarti ketika pulang langsung jadi hakim di rumah tangga itu. Nah, jangan makan tangan kiri. Setan. Waduh. Ya, suaminya pulang kan? Suami pulang. Saat itu mau main bola kaki, mau main bola futsal kan? Pakai celana pendek. Bahannya kelihatan. B, alfa itu Allah. Paha itu Allah. Mau abi pahanya dibakar ke neraka. Saya nggak mau nemani abi kalau seperti itu. Apakah seperti itu? Kan tidak. Ya kan tidak. Kalau bapak jadi mimbar aku naik ke atas mimbar. Wah, dapat ilmu tadi tentang halal bid'ah ini.
Ketika khutbah Jumat, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Yang setiap sesat itu apa? Masuk neraka. Langsung setelah itu apa? Jamaah langsung mikir, ini ngajinya ke masjid mana ya ini orang ini? Oh, ke masjid Al-Jihad. Benar itu. Dan yang saya sering renungi adalah begini, jangan sampai keberadaan kita yang sudah terlihat Islam ini justru menjadi penghalang hidayah seseorang. Karena apa? Sikap-sikap kita yang tidak tepat, sikap-sikap kita yang tidak pas. Gara-gara ikut majelis taklim, nggak pernah bersilaturahmi dengan tetangganya, itu kan nggak boleh. Mentang-mentang nggak boleh berjabat tangan dengan selain mahram, sampai-sampai tetangganya papasan, boro-boro disapa. Nggak boleh, tetap harus disapa. Cuman tundukkan amanah, itu kan? Karena sudah pernah mengkaji tentang acara selamatan begini, acara ini begini, gitu ya. Ketika diantar tuh berkat, misal, besek, langsung bilang ini gak boleh dalam Islam. Sana balikin, ngomong sama yang buat astagfirullah. Apakah begitu orang yang berilmu? Penerapan yang bermasalah itu pada penerapan. Sampai ada seorang anak, mohon maaf ya, seorang anak tidak lagi mau berbakti kepada kedua orang tuanya gara-gara apa? Nyuruh bapak ibunya sholat, gak mau sholat. Ibu bapak sampai detik ini saja, sampai saat ini saja, sampai jam ini saja saya mau lihat bapak ibu. Selama bapak ibu gak mau sholat. Apakah seperti itu? Ya tidak bisa. Karena lagi-lagi kita ini sedang mencerminkan orang Islam. Bagaimana sikap kita jangan sampai justru menjadi penghalang mereka atau alasan mereka untuk tidak mendapatkan hidayah. Omongan mereka itu apa? Yang ini saya sampai ke telinga saya, Ustaz, itu ibu sering pengajian kok sering gosipin orang ya. Nah, akhirnya mereka mengambil kesimpulan apa? Mendingan saya Ustaz nggak ikut kajian, tapi nggak pernah ngomongin orang. Nah, berarti kan ada kasus yang sering ikut kajian masih sering gosip. Nah, maka tadi saya berusaha untuk tepat waktu. Kenapa itu? Meskipun tetap lambat, ternyata jalan yang bisa diperkirakan juga. Walimahan tutup macam-macam. Ya ternyata ada masalah aja gitu mau tepat waktu. Karena kalau dikasih waktu spare waktu 15 menit, ustadznya telat datangnya, itu sudah kan kita udah ngobrol itu. Umi, tahu nggak tetangga saya kemarin walimahan? Itu panggungnya ambruk. Kemudian mantennya itu ternyata lakinya giginya 32. Ini kalau ustaznya terlambat itu begitu. Dan termasuk kalau pulang kalau bisa jemputannya sudah on time supaya nanti nggak di pinggir-pinggir ngobrol lagi. Itu seperti itu. Nah, yang kadang-kadang seperti itu. Apalagi ibu sekalian sudah jilbab ini. Nah, sudah jilbab itu disorot, sangat-sangat disorot di masyarakat. Mereka akan melihat bahkan lebih parah daripada hadis disorot. Istilah kata begini, kalau orang sudah ikut kajian itu dari ujung ini jilbab ibu sampai ujung kaki itu dilihat semua. Sampai sandal sepatu ibu bermerek itu dikomentari. Ikut kajian, zuhud, masa sepatunya harganya 3 juta. Coba. Ibu harus paham itu. Mereka itu mengkritisi. Tapi yang sering dikaitkan itu masalah agama yang kita tahu, bukan yang lain-lain. Itu seperti itu. Nah, apalagi yang nggak pakai jilbab, ada juga yang dia ngomong, udahlah, nggak usah gede-gede itu jilbab. Yang penting kita jilbab itu hati kita. Emang hati bisa dijilbabi? Daripada tuh jilbaber yang nggak pernah kenal tetangga, daripada jilbaber tetangganya sakit nggak pernah jenguk, daripada jilbaber gitu kan nggak pernah ngasih bantuan ketika acara gotong royong, daripada jilbaber dikumpulin banyak sekali.
Akhirnya apa? Mereka, ibu-ibu sekalian, tidak bisa kita salahkan mereka karena mereka ini pada hakikatnya pengamat ulum. Ya, maka di saat kita ingin berdakwah, bagaimana bisa menampilkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Contohnya, sahabat Uwais Al-Qarni, mungkin nggak tahu sudah pernah saya ceritakan. Ketika beliau dari Yaman ke Madinah, jalan kaki, ingin bertemu dengan Nabi. Saat itu sampai di pinggiran kota Madinah, beliau bertemu dengan orang Yahudi. Bertemu dengan orang Yahudi. Yang orang Yahudi itu punya kayak kereta andong itu lah. Ada nebeng lah. Sambil jalan itu sambil ngobrol. Dilihat sama sahabat Uwais Al-Qarni itu. Si Yahudi ini memuji-muji Nabi, memuji Rasulullah. Akhirnya sahabat Uwais bertanya, apakah Anda Muslim? Dijawab, enggak. Saya tidak masuk Islam. Pertanyaan lagi, kenapa engkau memuji-muji Nabi? Apa jawaban si Yahudi? Wahai fulan, saya rela menghadiahkan 100 bilah pedang gratis untuk Nabi kamu, hanya sekedar saya ingin melihat senyum Nabi. Bu, senyumnya Nabi itu dihargai 100 bilah pedang. Dikasih cuma-cuma. Senyuman kita laku nggak untuk orang lain, Bu? Artinya Nabi senyum itu saja, itu sudah luar biasa. Orang tuh merasa bahagia disenyumi Nabi. Kita senyum terus, nggak ada yang menghargai. Kenapa? Bisa jadi antara ucapan, ya, antara perbuatan itu tidak sama. Ya, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat tidak selaras. Sehingganya orang kalau sudah halah ini sudah susah. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi pernah di saat itu, ini disahkan dalam majalah Hidayatullah. Mudah-mudahan memang benar-benar ada dasarnya. Tapi ini menginspirasi kita. Jadi ketika itu Nabi itu dihadapkan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini di ujung pasar rumahnya. Si Yahudi ini lisannya itu kerjaannya setiap saatnya memaki-maki Nabi, memaki, mencela dan sebagainya gitu. Tapi setiap pagi justru Nabi itu membawakan makanan kepada si Yahudi itu dan menyuapinya. Coba ibu, ya, misalnya namanya ibu siapa? Satu orang, Umi Dini lah misalnya gitu. Nah, si Umi Dini ini bawain makan ke orang yang mulutnya maki-maki, Dini gendeng, Dini gila, Majnun gitu. Nabi itu nyuapi si Yahudi ini, Yahudi ini maki-maki Nabi. Karena buta dia nggak tahu siapa yang nyuapinya. Muhammad Majnun, gila, tukang sihir, begini dan sebagainya. Tapi beliau tetap tenang menyuapi si Yahudi. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, sahabat Abu Bakar datang kepada putrinya, yang istri Nabi sendiri, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi yang belum pernah saya lakukan? Aisyah langsung berkata, tuh ada orang Yahudi di ujung pasar itu. Nabi setiap pagi membawakan makanan untuknya dan menyuapinya. Oh yaudah kalau gitu, berangkatlah Abu Bakar. Sampailah dia di si Yahudi itu, dilihat, wah, kalau bukan karena Nabi Muhammad ponjok mungkin gitu ya. Jadi dia mulailah menyuapi. Ya. Ketika memulai menyuapi tadi itu, dipukul tangannya. Siapa kamu? Man anta? Dijawab, saya yang biasa bawakan makanan kamu kepada yang biasa bawakan makanan kepada kamu. Kata si Yahudi, bohong. Kamu bukan yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin itu nyuapinya itu lembut, kamu ini kasar. Bedanya, Nabi lembut nyuapinya. Nah, akhirnya dia mengelak, sahabat Abu Bakar ini juga enggak percaya. Si Yahudi langsung dia terus terang, wahai Yahudi, ketahuilah sebenarnya siapa yang membawakan makanan itu setiap hari kepada, ketahuilah dia adalah orang yang kamu maki-maki. Benarkah dia? Allah, dia adalah Muhammad. Langsung saat itu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Itu karena ada lagi kisah seorang ulama, tetangganya orang Majusi. Coba ibu bayangkan bagaimana ibu di posisi ulama ini. Ya, di posisi ulama ini. Jadi pada suatu hari, jadi dari pembuangan, kalau kita itu dari kamar mandi toilet itu, pembuangan pimpanya itu pecah, punyanya orang Majusi itu, dan tumpah di rumah sang ulama ini. Apa yang dilakukan oleh ulama ini? Setiap pagi dia siapkan ember besar, malam harinya diangkat dibuang. Kenapa malam hari? Kenapa malam hari? Supaya tetangganya nggak tahu si Majusi itu kalau itunya pecah, dan dia supaya tidak tersinggung. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Buang apa? Tinja. Tahu tinja? Yaitu. Nah, ketika si ulama ini sudah merasa dirinya sudah semakin tua, badannya semakin lemah, dia tidak mampu untuk mengangkat ember yang besar itu, akhirnya dia panggillah tetangganya itu ke rumahnya. Kemudian sampaikan, mohon maaf, wahai saudaraku, wahai tetanggaku, ada sesuatu yang saya harus sampaikan kepada kamu. Waduh. Coba kamu lihat ke belakang dulu rumah saya. Dia jalan, kaget itu, aliran dia itu tadi, pipanya itu udah bocor. Kemudian balik lagi. Sudah berapa lama itu? Kenapa kamu tidak kasih tahu kepada saya? Sudah sekian tahun lalu. Kenapa Anda tidak kasih tahu saya kalau itu bocor? Saya takut kalau itu saya sampaikan kepada kamu tersinggung kepada saya. Langsung saat itu si Majusi tadi itu, demi Allah, memang agamamu lah yang benar. Demi Allah katanya. Tetap Allah yang benar. Demi Allah, akhlak kamu benar-benar baik. Persaksikan sekarang saya masuk pada agama kamu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba menginspirasi itu. Jadi akhlak yang baik itu seperti itu. Artinya ilmu yang kita pelajari itu jangan sampai justru menjadikan kita sombong. Bagaimana ilmu yang kita pelajari itu semakin menjadikan kita rendah hati. Contohnya ya, saya 6 menit lagi. Orang yang biasanya ikut kajian masuk ke masjid langsung dilihat kan, wah itu nggak sunnah Ustaz, bisikin saya. Iya saya tahu. Ustaz kok adanya begitu? Iya saya tahu. Ustaz bentuk mesinnya? Iya saya tahu. Kemudian inginnya dia itu kan saya emosi gitu kan. Karena di masjid itu dari sholatnya inginnya kan tidak sunnah. Tapi sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita menghukumi dan menghakimi seseorang yang dia salah keliru dalam beribadah itu, yang pertama bertanya, sudahkah kita mendakwai? Satu. Yang kedua, kalau kita sudah mendakwahinya, sudah benarkah cara dakwah? Karena istilah kebenaran itu gini, ini apa ini Bu? Botol aqua, air minum ya. Kebenaran ilmu itu seperti air minum ini bagi orang yang sedang haus. Orang yang haus dia akan butuh minuman ini, meskipun ini air putih berharga betul bagi dirinya. Dan kebenaran ini akan diterima manakala disajikan dengan cara yang baik. Ada orang haus, dia datang, saya haus Pak, saya lempar. Kalau ibarat di sini, nih minum, gitu. Diminum nggak sama orang yang haus? Sekali-kali dia tidak akan minum. Karena caranya nggak benar, adabnya nggak benar. Apalagi ibu-ibu udah tua kan, masih bodoh aja. Nah, misalnya begitu. Mau nggak belajar selain itu? Ini nggak adabnya nggak benar. Nah, tapi meskipun ini hanya air putih, kita sajikan, silakan Bapak ini. Adanya cuma air putih, diminum nggak kira-kira? Diminum. Itulah cara. Jadi jangan sampai nanti begini,
ini Bapak Ibu Ustaz memang benar-benar sombong, benar-benar tertutup, sampai hari ini nggak mau dia ibadah. Stop dulu, jangan buru-buru menghakimi orang tua gitu. Pertanyaannya, kalau kita sudah mendakwahinya, sudah benarkah dakwah kita? Kemudian yang kedua, kita itu dipandang orang tua kita mulia apa tidak? Itu penting. Jangan-jangan kita ngomong ABCD, kita sendiri depan orang tua kita, alah, gitu ya. Nah, itu pasti gak akan masuk. Pasti tidak akan masuk. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita mendoakannya? Itu penting. Jangan-jangan loh kita ini miskin doa, nggak pernah mendoakan orang tua kita, mendoakan orang yang kita dakwahi. Ya bagaimana Allah akan memberikan hidayah kalau kita sendiri tidak pernah mendoakan? Nah, itu penting. Maka kita harus berpikir panjang. Kalau dia misalnya tasyahudnya berbeda, duduknya, caranya, kalaulah dia misalnya mukenanya, memakainya berbeda, kita husnudzon saja. Mungkin ada pendapat imam mazhab yang lain yang membolehkan akan hal itu. Itu orang berilmu, bukan wah ini nggak paham sunnah, sesat, bukan seperti itu. Nah, inilah pentingnya adab. Ya, sebelum kita mempelajari ilmu, bagaimana dengan adab ini kita bisa menempatkan diri kita sesuai pada tempatnya masing-masing dan memberikan keberkahan bagi orang yang di sekitar kita. Mungkin demikian, ibu sekalian. Banyak ceritanya daripada materinya, tapi biasanya kalau cerita itu lebih mengena, gitu loh ya, lebih mengena. Ya, dibandingkan kalau materi udah mulai bukan. Sudah disampaikan tadi kan, wa nu'asu fi majlis taklim musibah. Ngantuk ketika majlis taklim itu musibah. Allah SWT, masih ada waktu, silakan kepada ini tanya. Waktu saya kembalikan kepada Pak. Masya Allah sekali ya Bunda, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz Faiz atas ilmunya, semoga bermanfaat berkah, dan semoga ibu juga Allah ilmunya dan makin pintar ya Bu.